yang sekarang dibela-belain oleh banyak orang gitu kan. Iya. Itu padahal di situ pusatnya munculnya Dajjal. Memang benar penipuan ini terhadap yang dusta dipercaya banget begitu ya. Karena memang ini Mbak, fitnah-fitnah terbesar itu munculnya itu satu di Iran, dua di Irak sebenarnya. Karena dulu di zaman Nabi Adam AS, ketika diturunkan ke alam dunia, ya kan, itu sebenarnya bukan hanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada 4 makhluk yang diturunkan. Pertama Nabi Adam, kedua Siti Hawa, yang ketiga iblis, betul. yang keempat ular itu. Ular. Iya. Kalau iblis diturunkannya itu di pesisir Irak. Pesisir pantai Irak. Kalau ular itu diturunkannya itu di Asbihan itu, Asbahan. Tempat munculnya Dajjal itu. Itu makanya kota tersebut menjadi fitnah luar biasa banget. Kata Nabi dikatakan tabuk 2 setan itu kan menunjuknya ke arah sana kan. Iya betul. Karena Rasul kan menunjuknya di Madinah saat itu ke arah timur kan. Iya betul. Ke sana emang. Sungguh memprihatinkan melihat narasi-narasi dangkal yang beredar di media sosial. Karena kebencian kepada Iran, trio ini berbicara sekenanya saja. Melihat banyaknya orang simpati dan membela Iran, trio ini dengan ilmu cocok logi mengatakan bahwa ini adalah penipuan dan dusta. Sebelum kami menanggapi fitnah berdasarkan cocok logi terhadap satu negara Islam ini, kami ingin mengomentari 2 pernyataan salah satu narasumber trio ini yang mengatakan bahwa Iran adalah yang dimaksud dengan munculnya tanduk setan dan makhluk yang diturunkan ke alam dunia, salah satunya adalah ular. Pertama, Isfahan itu sebelah timur laut dari Madinah, adapun sebelah timur Madinah adalah Najat. Kedua, ular adalah salah satu di antara 4 makhluk yang diturunkan bersama dengan Nabi Adam, merupakan lelucon tidak berdasar yang tidak memiliki sandaran kuat baik dari literatur keagamaan maupun ilmu pengetahuan lainnya. Sekarang mari kita lihat riwayat tentang tempat munculnya Dajjal. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1447, hadis nomor 2944. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka mengenakan toyalisa, yaitu sejenis pakaian atau jubah yang dikenakan di atas pakaian. Menjadikan riwayat ini sebagai klaim bahwa simpati terhadap Iran merupakan hasil penipuan dan dusta adalah kebodohan akut. Karena Isfahan hanya salah satu kota di Iran, bukan Iran secara keseluruhan. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa 70.000 Yahudi dari Isfahan tidak bermakna seluruh penduduk kota Isfahan. Juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan penduduk Isfahan yang Islam, apalagi mau dikaitkan dengan negara Republik Islam Iran. Lalu, dasar apa yang dipakai untuk mengaitkan Dajjal yang diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan dengan peperangan Republik Islam Iran dengan Yahudi Israel? Sungguh kebencian membuat orang menjadi bodoh dan senang memamerkan kebodohannya. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 328. Ibn Hajar berkata, Abu Nuaim berkata dalam Tarikh Asbahan, Al-Yahudiyah termasuk di antara desa-desa Asbahan. Ia dinamakan Al-Yahudiyah karena dikhususkan sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi. Ia berkata, ia tetap demikian sampai Ayub bin Ziyad, gubernur Mesir pada masa Al-Mahdi bin Al-Mansur, menjadikannya sebagai kota. Lalu kaum muslimin tinggal di sana, dan bagian yang terpisah darinya tetap menjadi milik orang-orang Yahudi. Adapun riwayat yang dikeluarkan Muslim dari Abu Hurairah secara marfu, ia berkata, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Maka mungkin yang dimaksud adalah Yahudiyah Asbahan. Yang dimaksud adalah negeri yang disebutkan tersebut. Bukan bahwa yang dimaksud adalah seluruh penduduk Asbahan adalah orang-orang Yahudi. Kami tegaskan, bukan seluruh penduduk Asbahan. Dan bahwa jumlah dari mereka yang mengikuti Dajjal adalah 70.000.
Dapat pemirsa lihat dengan jelas bahwa Ibn Hajar, ulama besar Ahlus Sunnah pun memahami bahwa riwayat tersebut tidaklah melazimkan bahwa seluruh penduduk Isfahan adalah Yahudi dan seluruhnya menjadi pengikut Dajjal. Maka dengan modal riwayat tersebut lalu menghubungkannya dengan perang Iran sekarang ini adalah kedunguan tanpa batas. Begitu pula dengan ayat berikut ini. Allah berfirman dalam surat 9 ayat 97. Orang-orang Arab itu lebih kafir dan lebih munafik. Apakah kita akan mengatakan bahwa seluruh bangsa Arab itu kafir dan munafik? Atau yang dimaksud sebagian dari mereka? Dalam kitab tafsir Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 177. Dan ketika kekasaran dan sikap keras terdapat pada penduduk pedalaman, Allah tidak mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Pengutusan itu justru berasal dari penduduk kota-kota. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali orang-orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk kota-kota. Surat Yusuf ayat 109. Dan ketika seorang Arab Badui memberikan hadiah itu kepada Rasulullah, lalu beliau membalasnya dengan beberapa kali lipat hingga ia merasa puas. Beliau bersabda, aku benar-benar bermaksud untuk tidak menerima hadiah kecuali dari orang Quraisy atau Saqafi atau Ansari atau Dausi, karena mereka ini tinggal di kota-kota Mekah, Taif, Madinah, dan Yaman. Maka akhlak mereka lebih lembut daripada orang-orang Arab Badui, karena dalam tabiat orang-orang Arab Badui terdapat sikap kasar. Demikian pula dengan riwayat ini, tidaklah menunjukkan seluruh orang Arab Badui, meskipun jika yang dimaksud adalah sebagian besarnya. Dalam kitab Fadailus Sahabah, karya Imam Ahmad bin Hambal, yang ditahqiq oleh Wasiullah Muhammad Abbas, jilid 1, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 98. Riwayat dari Aisyah, bahwasanya dia pernah berkata, Nabi wafat, bangsa Arab menjadi murtad. Kami tegaskan, bangsa Arab menjadi murtad dan kemunafikan mencuat di Madinah. Muhaqqiq berkata, sanadnya sahih. Apakah semua bangsa Arab murtad? Kita sering mendengar kelompok Wahabi selalu membanggakan dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Hal semacam ini pun bagi muslim yang paling bodoh, mereka pun mengakuinya. Namun tingkatan yang mereka harus pahami, apakah ada jaminan bagi para penduduk di dua kota suci tersebut pasti memiliki kemuliaan? Bagaimana dengan ayat berikut ini? Allah berfirman dalam surat 9 ayat 19, apakah yang memberi minuman orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam ayat ini sangat jelas, Allah sendiri yang membedakan orang-orang yang menuangkan air untuk jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram dengan mereka yang jihad di jalan Allah, sehingga menunjukkan sekalipun mereka tidak tinggal di dua kota suci itu, namun yang memiliki semangat jihad menghadapi orang-orang kafir dalam pandangan Allah, mereka lebih mulia dari dua jenis perbuatan tadi. Dengan bermodalkan membaca kitab-kitab dan ilmu cocok logi tanpa melakukan riset hanyalah akan membuat Anda menjadi penebar fitnah. Dan trio ini lebih pantas untuk mengikuti lomba grup lawak yang memang kebanyakan berjumlah 3 orang. Mungkin jika pemirsa ingin menambah ilmu tentang eskatologi, pemirsa dapat menonton pemaparan dari seorang ulama yang memang mumpuni daripada melihat lawakan trio yang tidak lucu ini. Sekarang mari kita lihat video berikut ini. Benarkah Nabi mengabarkan Yahudi Israel dan Syiah Iran akan bersatu mengikuti Dajjal? Belakangan ini beredar kembali postingan yang mengaitkan konflik Israel-Amerika melawan Iran dengan sebuah hadis dari Sahih Muslim yang mengatakan Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan selendang. Bagaimana tanggapan Baba dan Ami Hamzah? Hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bunyinya, yatba'ud Dajjal
sab'una alfan min Yahudi Asfahan alaihimut Tayalisa. Akan nanti muncul yang menjadi pengikut Dajjal adalah 70.000 Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan merupakan wilayah Iran. Alaihimut Tayalisa, masing-masing menggunakan ciri selendang khusus yang mereka pakai. Seandainya benar seperti dalam hadis tersebut, bahwa di akhir zaman nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal 70.000 orang Yahudi yang menggunakan pakaian selendang Tayalisa tersebut. Kita tahu bahwasanya pemerintah Iran pada saat ini, para pemimpinnya berhadapan dengan Yahudi yang memerangi Zionis, memerangi Yahudi. Katakan hadis tersebut benar, bukan berarti warga Muslim Iran itu Yahudi atau menjadi pengikut Dajjal. Mereka justru berperang berhadapan dengan Zionis. Artinya kaum muslimin di Iran merupakan musuh Dajjal. Karena pengikut Dajjal orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana kita menganalogikan mereka sebagai pengikut Dajjal? Ini jelas-jelasan hadis yang sengaja ditempatkan bukan pada tempatnya. Seandainya benar, kalau saya lebih condong bahwa hadis ini merupakan hadis yang tidak benar. Jangan terpedaya karena keberadaannya dalam Sahih Muslim. Karena banyak hadis baik dalam Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari merupakan hadis yang dipertanyakan. Sungguh kezaliman yang luar biasa hanya karena kebencian kita, karena bukan dari golongan kita, kita busukkan mereka habis-habisan. Di mana rasa keadilan? Dan herannya, kenapa kalau berhadapan dengan umat Islam, mereka begitu keras. Mereka memberikan dukungan terhadap perpecahan peperangan di dunia Islam. Contoh, di Aljazair, di Suriah, di Yaman. Mereka bukan menggunakan kekayaan yang Allah berikan dan kekuatan yang Allah berikan untuk memerangi Zionis Yahudi. Malah subhanallah sikap mereka berpihak kepada Zionis. Yang melakukan pembantaian terhadap rakyat Suriah bukan Syiah. Yang melakukan ISIS. Membelek dada manusia, mengeluarkan jantungnya, melakukan perbuatan keji, termasuk memperkosa wanita dan kehormatannya. Lalu mereka melakukan dinisbatkan kepada orang Syiah. Jadi jangan kita mau dipermainkan oleh kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh Saudi Arabia dan negara-negara Teluk yang ingin mengadu domba di antara sesama umat Islam. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, yang ingin kami tanyakan kepada lawakan trio ini, bagaimana dengan riwayat berikut? Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, salah satu ulama ahlu sunnah, yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Haramain, cetakan pertama tahun 1997, halaman 671 sampai 672, hadis nomor 8596, diriwayatkan dari Sauban secara marfu dari Rasulullah, jika kalian melihat panji hitam keluar dari Khurasan, maka datangilah walaupun harus merangkak, karena di sana terdapat Khalifah Allah Al-Mahdi. Al-Hakim berkata, hadis sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Jika keberadaan Isfahan di wilayah Iran modern dijadikan dasar untuk mengaitkan Iran secara umum dengan pengikut Dajjal, maka dengan pola geografis yang sama, riwayat Khurasan yang sebagian wilayah historisnya berada di Iran modern justru mengaitkan kawasan tersebut dengan kelompok yang mendukung Al-Mahdi. Jadi, penisbatan geografis saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh atau mayoritas penduduk negara tersebut merupakan pengikut Dajjal.